Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Masih dalam keadaan sehat kan? Baik, untuk kali ini kita masih lanjut terkait dengan pembahasan alat alat ukur ya, pembahasan alat ukur yang alat ukur panjang sudah, terkait dengan mikrometer skru, terkait dengan jangka sorong sudah selesai kita jelaskan. Kemudian kita akan jelaskan ke alat ukur yang lain, yaitu alat ukur massa. Nah, coba kita perhatikan. Nah, ini ada neraca ya, ada neraca lengan. Nah, di sini ada neraca lengan. Kita bisa menimbang ini, jadi kalau ada 3 lengan gitu ya, nanti ada yang ada lengan pertama, kedua dan ketiganya itu beda-beda skalanya yang dipakai gitu. Nah, sehingga pada saat kita melakukan pengukuran perlu diperhatikan bahwa aturan pada saat melakukan penimbangan sebuah benda, biasanya yang kita timbang benang atau apa gitu ya, benang kecil gitu, maka kita pakai dari skala terkecil dulu. Nah, kita pakai skala terkecil dulu, baru ke atasnya begitu, dan begitu seterusnya. Itu aturannya. Ini adalah neraca lengan. Berikutnya ada neraca Ohaus. Nah, sekarang sudah muncul ada neraca Ohaus yang digital, itu ya. Ada neraca Ohaus yang 3 lengan, ada neraca Ohaus 4 lengan seperti ini, ada neraca Ohaus 2 lengan. Nah, seperti macam-macam sekarang ya. Lihat keperluannya untuk apa gitu. Nah, yang lebih mudah yaitu ya digital ini, sehingga kita tidak perlu repot-repot untuk untuk mengatur bagaimana tata urutan pada saat melakukan penimbangan. Hanya perlu diperhatikan bahwa ketika kita memakai neraca OHS dalam bentuk digital, ini kalibrasinya kita perhatikan ya. Apakah sudah dikalibrasi secara benar atau belum, sehingga nanti diharapkan tidak akan terjadi kesalahan gitu. Skala yang ditunjukkan pada awal pengukuran itu harus menunjukkan angka 0 ya gitu untuk yang digital. Baik, untuk selanjutnya ini tadi ada alat ukur massa yaitu timbangan seperti ini. Nah, berikutnya adalah alat ukur waktu. Kita lihat ini adalah contoh dari stopwatch gitu ya. Stopwatch. Nah, itu ada 2 jarum ya, ada 2 jarum yang berbeda. Ada 2 jarum yang berbeda seperti ini. Untuk jarum yang pendek, ya, untuk jarum yang pendek yang letaknya biasanya di atas gitu ya, kecil gitu. Nah, di sana ada kita lihat angka yang paling besar adalah angka 15 gitu. Sehingga ketika ini jarum panjang itu bergerak terus ya dengan cepat gitu ya, maka jarum pendek ini pelan-pelan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa 1 kali putaran untuk jarum pendek itu menunjukkan angka 15. Berarti 15 menit ini ya. 15 menit. Nah, otomatis ini berputar berapa kali ya, dilihat aja gitu ya, dilihat aja. Nah, kalau misalkan kita ini ada 30, ini kita anggap nolnya gitu ya, kita anggap nolnya. Kemudian ini ada angka 1, 2. Nah, otomatis ketika ini jarum panjangnya bergerak, maka ini 1 detik, ya 2 detik gitu, 3 detik, ya 1, 2, 3, 4, dan begitu seterusnya. Hanya ketika bergerak jarum panjang ini betul-betul skala yang kecil ini dilewati betul, ya, sehingga hampir dikatakan tidak kelihatan jedanya gitu ya. Jadi dia terus bergerak gitu, terus bergerak. Beda dengan jam ya, beda dengan arloji. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah stopwatch ya, dengan lebih teliti dibandingkan arloji. Nah, sekarang lebih teliti lagi, ada yang pakai stopwatch digital. Nah, seperti itu perkembangannya. Boleh-boleh aja silahkan gitu ya kan. Tapi kita sekedar tahu bahwa memang di awalnya itu seperti ini ya, yang sering dipakai gitu. Nah, ada 3 tombol merah, kemudian biasanya ada tombol merah, hijau dan hitam gitu ya. Merah, hijau, hitam. Nggak apa-apa ya, sekitar warna. Yang merah ini biasanya paten adalah untuk menghentikan misalnya kita disuruh untuk mengukur waktu gitu ya,
pada saat percobaan di laboratorium, pada saat waktu yang ditentukan harus berhenti, maka ditekan yang warna merah ini gitu, dan begitu seterusnya. Itu untuk alat ukur waktu. Nah, berikutnya setelah alat ukur waktu, alat ukur suhu. Nah, ini termometer ya. Kalau ini pirometer, ya, pirometer yang sekarang lagi ngetren ya, karena munculnya COVID-19. Ini biasanya kita diukur suhunya, yang biasa didekatkan pirometer ini dengan bagian di atas pelipis ya, atau di atas mata itu ya, di antara dua mata itu biasanya. Nah, di situ yang sensitif ya, sensitif dengan kenaikan suhu yang ada di tubuh kita gitu, dan yang mudah dilakukan untuk pengukurannya. Nah, pirometer ini sekali lagi dia sangat sensitif. Pada jarak yang agak jauh dia sudah bisa mengukur suhu tanpa harus ditempelkan. Beda dengan ini. Nah, kalau yang ini ukur suhunya dengan cara ditempel gitu. Kalau yang ini, baik, itu sekedar tahu saja, namanya termometer dan pirometer, ya, kayak gitu. Baik. Berikutnya adalah alat ukur kuat arus, nah, atau ampermeter ya. Karena di awal kita sudah pelajari bahwa dalam fisika itu kita pelajari ada angka yang kecil hingga angka yang rentangnya besar. Nah, di situ ada satuan mikro, ada satuan femto, ada satuan nano. Nah, di situ sebenarnya pada akhirnya muncul berbagai alat ukur dengan ketelitian yang lebih tinggi, kayak gitu. Misalkan di sini satuannya ampere. Nah, di sebelahnya satuannya mikroampere, kayak gitu. Nah, sehingga dari sini berbagai macam variasi untuk ampermeter ya, ampermeter sesuai dengan perkembangan teknologi itu semakin canggih gitu ya. Ini adalah alat ukur ampermeter, alat ukur arus, kuat arus listrik ya gitu. Baik, selanjutnya adalah alat ukur intensitas cahaya. Nah, dengan mengarahkan probe ini ya, dengan mengarahkan probe pada cahaya cahaya yang kita ingin ukur berapa intensitasnya, maka akan muncul angka digital di sana ya, akan muncul secara digital. Nah, ini namanya adalah luxmeter ya, luxmeter, alat untuk mengukur intensitas cahaya kayak gitu, namanya luxmeter karena satuan dari intensitas cahaya sebenarnya adalah kandela, CD itu ya, kandela. Alat ukurnya namanya adalah luxmeter kayak gitu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah alat untuk mengukur jumlah zat. Nah, ini adalah biasanya yang berapa jumlah partikel yang tersebar pada zat tersebut. Misalkan zat cair, kita ingin ukur berapa kekentalannya gitu ya, berapa partikel per molnya, ppm-nya. Ya, partikel per molnya. Ini alat yang kita sebut sebagai TDS ya, TDS. Memang alatnya namanya TDS itu ya, alat untuk mengukur banyaknya kandungan partikel pada suatu zat. Nah, kayak gitu. Oke, jadi sudah lengkap ya. Jadi ada alat ukur panjang sudah, massa, kemudian waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sudah lengkap dari 7 macam besaran pokok. Alat ukurnya juga sudah kita sampaikan semuanya. Baik, seperti itu apa yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu like ya, komen, serta subscribe-nya agar bisa menerima notifikasi video-video pembelajaran yang akan dimunculkan berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.